Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Rizky Muhammad dari D3 PKN STAN. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan umum. Oke, langsung aja. Jadi, perusahaan umum adalah salah satu jenis badan usaha milik negara BUMN yang modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan umum atau perum ini dimiliki oleh negara, tetapi ada dua tujuan utama, yaitu yang pertama untuk melayani rakyat, selanjutnya juga untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Perusahaan umum ini bergerak dalam bidang produksi, penyedia layanan, atau bidang ekonomi lainnya yang dapat memenuhi kedua tujuan utamanya yang tadi. Kekayaan perum dipisahkan dari aset negara karena merupakan badan hukum. Peraturan mengenai perusahaan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang perusahaan umum. Contoh perusahaan umum di Indonesia ada Perum Jaminan Kredit Indonesia. Selanjutnya, pendirian dan pengelolaan perusahaan umum ini yang pertama, perusahaan ini dikelola oleh Menteri, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas. Yang kedua, pendirian dapat diusulkan oleh Menteri kepada Presiden. Selanjutnya, Menteri ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemegang wewenang tertinggi. Yang selanjutnya lagi, perusahaan umum atau perum ini mewakili pemerintah sebagai pemilik modal. Dan Dewan Direksi atau Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang telah saya sebutkan tadi, pengertiannya adalah Dewan Direksi adalah manajer umum, para direktur ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Dewan Pengawas adalah dewan yang tugasnya memberikan pengawasan dan saran kepada direktur. Selanjutnya, ciri-ciri perum antara lain ada yang pertama, memiliki dua tujuan yang tadi saya sebutkan itu, melayani kepentingan hidup banyak orang serta menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, perum bebas dari kontrak kerja dengan semua pihak. Yang ketiga, perum memiliki kekayaan sendiri dan bergerak di sektor swasta. Yang selanjutnya lagi, modal berasal dari aset negara yang dipisahkan. Lalu, biasanya sebagian besar pekerja utama adalah pegawai negeri sipil. Yang keenam, status sebagai badan hukum. Yang ketujuh, keuntungan digunakan untuk mengisi kas negara. Yang kedelapan, dapat mengumpulkan dana dari pihak tertentu. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, dapat dituntut dan menuntut. Hukum diatur dalam hukum perdata. Lanjut, yang terakhir, kelebihan dan kekurangan perum ini. Yang pertama, kelebihan. Pertama, menangani bidang-bidang bisnis yang penting sehingga mereka tidak dikendalikan oleh sektor swasta. Kemudian, bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sambil mencari keuntungan. Kemudian, seluruh modal dimiliki oleh pemerintah, sehingga pengawasan dan pengendalian kinerjanya lebih mudah dilakukan. Kekurangannya dari perum adalah masih ada pemborosan dalam penggunaan modal karena tidak ada persaingan di pasar mereka. Selanjutnya, tingkat produktivitas karyawan masih di bawah perseroan terbatas atau PT. Yang terakhir, tidak semua orang dapat bekerja di perusahaan umum, sehingga peran mereka dalam mengatasi pengangguran yang buruk masih kurang. Oke, dari saya cukup seperti itu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.